Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kembali lagi dengan Ibu Mutiara Pradita. Kali ini pada kesempatan kedua atau pada pertemuan kedua, kita masih membahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Karena sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan, maka untuk kali ini kita akan meneruskan materinya mengenai barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan merupakan salah satu bentuk cabang ilmu matematika yang merupakan bentuk materi kelanjutan dari pola bilangan yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Barisan bilangan terdiri atas dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan bilangan yaitu suatu daftar bilangan dari sebelah kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Setiap anggota dari barisan bilangan disebut dengan suku bilangan atau yang biasa dilambangkan dengan huruf U. Contohnya, di sini ada baris bilangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Lalu ada juga contoh 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kalau contoh yang kedua, itu baris bilangan perpangkatan. Oke, masuk ke macam-macam barisan bilangan. Yang sebelumnya sudah Ibu bilang ya, barisan bilangan itu terdiri atas dua, yaitu baris bilangan aritmatika dan baris bilangan geometri. Barisan bilangan aritmatika atau yang biasa dengan disebut penjumlahan, yaitu barisan yang selisih antar suku yang berdekatan konstan, atau barisan aritmatika disebut juga bilangan yang suku selanjutnya merupakan penjumlahan dari suku sebelumnya dengan rasio. Bentuk barisan aritmatika dibagi menjadi dua, yaitu ada barisan aritmatika berderajat 1 dan ada barisan aritmatika berderajat 2. Oke, yang pertama, barisan aritmatika berderajat 1. Secara umum, barisan aritmatika ditulis sebagai berikut. Oke, ini U1, A itu sebagai U1, A plus B sebagai U2 atau suku kedua, A plus 2B itu suku ketiga atau U3, A plus 3B itu U4, dan seterusnya. Jadi, diperoleh rumus barisan aritmatika sebagai berikut. Maka rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Atau untuk mencari nilai B-nya sama dengan UN dikurang U buka kurung N dikurang 1 tutup kurung, atau B sama dengan U dikali atau buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dikurang UN. Di sini ada keterangannya ya. Untuk UN itu suku ke N. N-nya itu banyaknya suku, A itu suku pertama, dan B itu rasio atau beda. Selanjutnya kita lihat contoh soal di bawah ini. Di sini ada barisan bilangan 7, 13, 19, 25, 31, 37, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan A,
suku pertama yang biasa dilambangkan dengan huruf A, lalu B-nya yang ditanyakan yaitu rasio atau beda yang biasa dilambangkan dengan huruf B. Oke, langsung ke penyelesaian. A sama dengan suku pertama, maka A-nya 7. Lihat di barisan bilangan di soal. 7 ini merupakan suku pertama dari barisan bilangannya. Maka sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya untuk mencari beda. B sama dengan U2 dikurang U1. Berarti suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya yaitu 13. Suku pertamanya 7, maka U2 dikurang U1 itu 13 dikurang 7. Hasilnya, maka B-nya sama dengan 6. Paham ya? Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Suatu barisan aritmatika suku ketiga sama dengan 13 dan suku ke-6 sama dengan 28. Tentukanlah A itu B atau beda, yang B-nya yang ditanyakan adalah A-nya atau suku pertamanya. Untuk yang C itu U8 atau suku ke-8, yang D yang ditanyakan adalah tulislah 6 suku pertama. Baik, penyelesaian untuk yang A. Yang A, U ketiga sama dengan 13, maka A plus 2B sama dengan 13. U ke-6-nya itu 28, maka A plus 5B sama dengan 28. Oke, langsung kita kurang. Langsung kita kurang dengan eliminasi salah satu variabelnya. Kita lihat ya, di sini tuh A dan B kita anggap dengan variabel. Kita eliminasi karena di sini sudah ada yang sama, koefisiennya sama-sama 1, langsung kita bisa kurangkan. A dikurang A sama dengan 0. 2B dikurang 5B sama dengan min 3B. 13 dikurang 28 sama dengan min 15. Maka B-nya yaitu min 15 dibagi min 3. Maka B-nya sama dengan 5. Lanjut untuk pertanyaan yang B. Karena kita sudah mencari nilai bedanya, untuk mendapatkan nilai suku pertama, bisa mensubstitusikan dari persamaan A plus 2B sama dengan 13. Langsung kita substitusikan nilai B-nya ke sini. Maka A plus 2, B-nya diganti dengan angka 5 sama dengan 13. A plus 2 dikali 5, 10 sama dengan 13. Lalu kita pindah ruaskan yang 10-nya. Maka A sama dengan 13 dikurang 10. Pindah ruas ya, yang tadinya plus jadi negatif. Maka A-nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk soal yang ke-C, yang ditanyakan adalah suku ke-8. Kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali beda. Sama dengan A plus N-nya kita ganti dengan angka 8 dikurang 1 dikali beda. 8 dikurang 1 sama dengan 7 dikali B. Sama dengan A-nya, itu yang tadi sudah kita cari di sini. Maka A-nya 3 plus 7 dikali B-nya juga sudah kita cari. Hasilnya 5. Oke. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, yang kalian hitung terlebih dahulu itu yang perkaliannya. Maka 7 dikali 5 sama dengan 35, ditambah 3 sama dengan 38. Untuk pertanyaan yang ke D, tulislah 6 suku.
Selanjutnya yaitu barisan aritmatika berderajat 2. Barisan aritmatika berderajat 2 yaitu barisan aritmatika yang beda atau rasionya tidak tetap. Dan apabila beda tersebut dijadikan barisan, maka akan terbentuk rasio yang tetap atau mengalami dua tahap baru diketahui beda atau rasio yang sama atau tetap. Agar kalian lebih paham, kita langsung saja ke rumus umumnya. Rumus umum barisan aritmatika berderajat 2 yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 plus B dikali N plus C. Oke, lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal barisan aritmatika 1, 3, 6, 10, 15. Pertanyaannya, tentukan nilai A, yaitu UN, yang B, U20. Oke, penyelesaian untuk yang A, bisa kita lihat di sini gambarnya. Dari barisan 1, 3, 6, 10, 15. Bedanya dari barisan pertama ke barisan kedua atau suku pertama ke suku kedua itu adalah bedanya 2. Nah, dari suku kedua ke suku ketiga itu bedanya 3. Lalu suku ketiga ke suku keempat, dia bedanya 4. Artinya bedanya setiap dia nambah ke kanan atau jalan ke kanan, dia bedanya bertambah 1. Dari beda yang pertama ke beda yang kedua, dia nambahnya 1 angka. Maka barisan di atas merupakan barisan aritmatika berderajat 2 karena dua tahap baru sama rasionya. Lihat ya, tahapan yang keduanya rasionya sama-sama bernilai 1. Maka misal UN sama dengan AN pangkat 2 plus B dikali N plus C. Untuk U1 sama dengan 1, maka A plus B plus C sama dengan 1. Ini untuk permisalan yang pertama. Untuk U2-nya sama dengan 3. U2-nya sama dengan 3, maka 4A plus 2B plus C sama dengan 3. Ini untuk permisalan kedua. Untuk U ketiga sama dengan 6. Maka 9A plus 3B plus C sama dengan 6. Ini untuk permisalan ketiga. Dari persamaan 2 dan 1. Oke, kita akan mencari dari persamaan kedua dan persamaan ke-1. Kita masukkan di sini. 4A ditambah 2B plus C sama dengan 3. Lalu dikurang dengan A plus B plus C sama dengan 1. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Di sini yang lebih mudah itu kita eliminasi si C, karena si C koefisiennya sudah sama-sama 1. Berarti C-nya kalau kita kurangkan dia habis. Langsung kita kurangkan satu persatu. 4A dikurang A itu hasilnya 3A. Lalu 2B dikurang B, hasilnya B. C dikurang C habis, maka 3 dikurang 1 hasilnya 2. Ini jadi permisalan keempat. Selanjutnya kita ambil dari persamaan ketiga dan kedua. 9A plus 3B plus C sama dengan 6. Lalu dikurang 4A plus 2B ditambah C. Sama di sini kita mengeliminasi si C karena koefisiennya sudah sama-sama 1. 9A dikurang 4A hasilnya 5A. Lalu 3B dikurang 2B hasilnya B. C dikurang C habis.
6 dikurang 3 hasilnya 3, dan ini akan menjadi persamaan atau permisalan ke-5. Selanjutnya, dari persamaan 5 dan 4, kita akan mencari nilai A. Kita masukkan 5A dikurang B sama dengan 3, 3A plus B sama dengan 2. Kita kurang. 5A dikurang 3A hasilnya 2A, B dikurang B habis, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Maka nilai A-nya sama dengan 1 dibagi 2 atau 1/2. Selanjutnya, untuk mencari nilai B, maka gunakanlah salah satu persamaan dari kali ini supaya mempermudah, maka gunakanlah persamaan yang keempat. Nah, persamaan yang keempat itu 3A plus B sama dengan 2 karena angkanya lebih kecil, lebih mudah dicari. Oke, kita substitusikan A-nya. 3A plus B sama dengan 2. 3 dikali A-nya 1/2 ditambah B sama dengan 2. 3 dikali 1 hasilnya 3/2 plus B sama dengan 2. Maka B-nya sama dengan 2 dikurang. Kenapa ini dikurang? Karena ruas kirinya ditambah. Jika dia melewati sama dengan atau pindah ruas, maka jadi pengurangan atau jadi negatif. 3/2. Oke, di sini ada bilangan pecahan, otomatis harus dicari dulu penyebutnya, harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya karena operasi hitungnya di sini pengurangan. Nah, lihat di sini. KPK-nya itu adalah 2 karena di sini itu 2-nya 2/1. KPK dari 1 dan 2 itu adalah 2. 2 dibagi 1 hasilnya 2, dikali 2 hasilnya 4. Ini 2 dibagi 2, 1, dikali min 3 hasilnya min 3. Maka B-nya 4 dikurang 3 sama dengan 1/2. B-nya sama dengan 1/2. Lalu mencari nilai C, maka gunakanlah persamaan yang pertama karena ini lebih mudah. Oke, kita substitusikan dari yang sudah kita cari nilai A dan B-nya. A-nya setengah ditambah B-nya juga setengah plus C sama dengan 1. Setengah ditambah setengah itu sama dengan 1 plus C sama dengan 1. Maka C-nya sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai UN. Mencari nilai UN, maka gunakanlah persamaan misal, yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 plus B dikali N plus C. Ini rumus umumnya. Oke, kita substitusikan. Setengah N pangkat 2 plus setengah dikali N sama dengan 0, sama dengan, ini kita pisah atau kita keluarkan setengahnya karena keduanya memiliki setengah, maka setengah N dikali N plus 1, 0-nya hilang ya. Jadi jawabannya adalah untuk UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Untuk pertanyaan yang B, U ke-20 atau suku ke-20 yaitu setengah dikali N plus 1, tinggal kita masukkan angkanya. U20, N-nya diganti dengan angka 20. Setengah dikali 20 dikali 20 plus 1. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka U20 sama dengan 20 ditambah 1 hasilnya 21. Setengah dikali 20 itu 10, maka 10 dikali 21 hasilnya 210. Selanjutnya barisan bilangan geometri atau perkalian. Barisan bilangan geometri yaitu suatu barisan bilangan yang suku-sukunya terdiri dari atau terbentuk dari perkalian antara rasio dengan suku sebelumnya. Oke, di sini ada bentuk umum dari suatu barisan geometri.
Bentuk umum dari suatu barisan geometri yaitu untuk A itu U1, AR-nya U2, AR pangkat 2 itu U3, AR pangkat 3 itu U4, dan seterusnya sampai U1 sampai dengan A di sini ya. Jadi rumus barisan bilangan geometri secara umum adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Contoh soal, sebuah barisan geometri diketahui U3-nya sama dengan 18 dan U6-nya sama dengan 486. Tentukanlah yang A dan R itu rasio, B-nya U ke 7, C-nya tulislah 7 suku pertama. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Diketahuinya U3 sama dengan 18, U6-nya sama dengan 486. Kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. U3 sama dengan 18, itu artinya A dikali R pangkat 2 sama dengan 18. U ke-6-nya sama dengan 486, maka A kali R pangkat 5 sama dengan 486. Oke, kita lihat di sini. U6 per U3 sama dengan 486 dibagi 18. Maka, kalau kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu A kali R pangkat 5 per A dikali R pangkat 2 sama dengan, sama ya penulisannya, ini hanya beda di penulisan di rumus umum dan suku saja. Lanjut. A dibagi A habis atau 1 nilainya, R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 karena dia bilangan pokoknya sama-sama R, otomatis pangkatnya kita bisa langsung dikurang, di sini dihitung. Maka R pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 27, itu dari 486 dibagi 18. Maka R pangkat 3 itu dari R pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 27. Nah, untuk menghilangkan pangkat, untuk menghilangkan si pangkat 3, berarti kalian ubah menjadi si akar. Ini harusnya tulisannya akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3, maka R-nya atau rasionya 3. Maka untuk mencari nilai A, maka A dikali R pangkat 2 sama dengan 18. A dikali R-nya kita ganti dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 18. A sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9 sama dengan 18. Maka A-nya sama dengan 18 dibagi 9 hasilnya 2. Selanjutnya untuk yang B, U ke-7 sama dengan A dikali R pangkat 6 sama dengan 2 dikali R-nya diganti dengan 3, lalu dipangkatkan 6, sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6, itu hasilnya 729. Dikali 2, maka hasilnya 1458. Untuk soal yang C, tulislah 7 suku pertama. Suku pertamanya yaitu 2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, dan seterusnya. Karena rasionya 3 dan A-nya itu 2. Oke, lanjut. Di sini ada tugas untuk kalian, tolong dikerjakan di buku tulis ya. Yang pertama, pada barisan bilangan 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya, tentukan suku ke-20. Oke, di sini hanya ada 3 pertanyaan, jadi tolong dikerjakan di buku tulis. Notnya atau keterangannya, tugas dikerjakan di buku tulis dan jangan lupa diberi nama dan kelasnya di atas kertas kalian menulis soal. Lalu tugasnya difoto dan dikirim atau diupload tugas melalui Google Form sesuai dengan kelasnya masing-masing ke link ini.
Jangan sampai salah masuk linknya. Linknya ke link yang ini. Baik, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham. Dan jika memang belum paham, boleh langsung chat ke nomor ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.